Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut dengan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Sholat ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana tertuang dalam hadis baina kulla adaini shalah summa qala fis salisati liman sya, yang artinya di antara setiap dua azan ada sholat, di antara setiap dua azan ada sholat. Kemudian beliau menekankan pada kali ketiga dengan tambahan bagi siapa yang menghendakinya. Hadis riwayat Bukhari. Waktu pelaksanaan sholat. Sholat rawatib dibagi berdasarkan sholat yang lebih diutamakan, yaitu salat sunnah rawatib muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Mengenai jumlah sholat sunnah rawatib muakkad ada 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di syurga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, dan 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 414, An-Nasa'i nomor 1794. Salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Salat sunnah rawatib ghairu muakkad adalah jenis salat sunnah rawatib yang tidak begitu ditekankan. Ada 10 rakaat dalam salat sunnah ghairu muakkad, yaitu 2 rakaat setelah zuhur, 2 atau 4 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Tempat mengerjakan sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib bisa dilakukan di mana saja selama tempatnya bersih serta memungkinkan untuk sholat. Namun ada anjuran khusus untuk mengenai tempat sholat rawatib ini yang didasarkan pada hadis-hadis, seperti dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, laksanakanlah di rumah-rumah kalian dari sholat-sholat dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1187, Muslim nomor 777. Tata cara sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib ini dijalankan pada banyak waktu ataupun sholat wajib, maka niatnya pun berbeda-beda, yakni niat sholat sunnah qobliyah atau sebelum sholat zuhur. Usolli sunnatad zuhri raq'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Niat sholat sunnah ba'diyah sesudah maghrib. Usolli sunnatal maghribi raq'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Fadilah sholat sunnah rawatib. Berikut 5 keutamaan sholat sunnah rawatib. 1. Dijauhkan dari api neraka dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla ad-duhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Artinya, barang siapa yang mengerjakan dengan rutin 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan api neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. 2. Derajatnya diangkat Allah. Dikutip dari buku panduan salat Rasulullah oleh Imam Abu Wafa, Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, sebagaimana sabdanya dalam sebuah hadis berikut, alaika bikasrotis sujudi lillahi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa qatta'anka biha qadiyah. Artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud, perbanyak salat kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapus dosamu. Lalu Ma'dan berkata, aku pun pernah bertemu Abu Darda dan bertanya hal yang sama.
Lalu sahabat Abu Darda menjawab sebagaimana yang dijawab oleh Sauban padaku. Hadis riwayat Muslim. 3. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Keutamaan ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, salat sunnah qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. 4. Amalan yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'a qabla ad-duhr wa raka'ataini qabla ghadati. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. 5. Dibangunkan rumah di surga. Hal ini merujuk pada hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdi muslimin yusalli lillahi kulla yaumin thintai asrata raka'atan." Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin thintai asrata raka'atan tatawun an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannati aw illa buniya lahu baitu fil jannah. Artinya, jika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala salat demi Allah Subhanahu wa taala 12 rakaat setiap hari sebelum dan setelah sholat wajib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkannya sebuah rumah di surga, atau di rumah akan dibangun untuknya di surga. Aku tidak pernah absen melakukannya sejak mendengarnya dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim.